Bab 3777. Kepercayaan diri Gary Su. Ini. Kailin mengerutkan kening. Dia telah berada di sini selama 3 hari, lagi pula dia merasa bahwa Gary seharusnya akan segera bertindak, dia benar-benar tidak ingin melewatkannya. Tetapi, dia harus mendengarkan perkataan Master Guru. Adik seperguruan Chu, bukankah kalian akan ke sini nanti malam? Jika sampai saat itu Gary masih tidak ada tindakan, aku akan pergi mencari kalian dan bergabung. Tetapi pada akhirnya, Kailin tidak bisa menahan diri dan ingin tinggal di sini untuk mencari tahu. Kemudian Deviena mengirim pesan ke Eric melalui transmisi suara. Eric menggelengkan kepalanya tak berdaya. Rasa penasaran Kailin sangat besar, maka dia tidak akan mengurusinya lagi. Sementara para kultivator beristirahat di tempat, Gary dan beberapa kultivator lembah awan duduk bersila di pohon raksasa tidak jauh, mewaspadai lawan. Ini juga yang dilakukan Gary untuk menunjukkan ketulusannya dan menjadi contoh bagi kultivator lainnya. Ketika semua orang sedang beristirahat, dia dan kultivator akan mewaspadai lawan secara bergiliran, menunjukkan tanggung jawab pemimpin. Pada saat ini, Gary menatap orang-orang yang duduk bersila di ruang terbuka, mengingat bahwa sebelumnya, semua kultivator bersemangat dengan ucapannya yang berapi-api, tatapan penuh hormat, itu membuat sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum. Para pelatihan tanpa partai bodoh ini, dibuat patuh hanya dengan beberapa kata dan sedikit taktiknya, dirinya benar-benar seorang jenius. Sebaliknya, adik seperguruannya lebih bodoh, dia ketahuan saat membohongi cucu perempuan ketua Yun, terlihat depresi dan tertekan, membuat sekte dipermalukan, benar-benar lelucon. Sambil memikirkan hal ini, seekor burung spiritual tiba-tiba terbang dari kejauhan di hutan. Mata Gary menyipit, dia mengulurkan tangan dan meraih burung di tangannya. Bagus sekali, setelah mengatur rencana selama 5 hari, akhirnya tiba waktu untuk bertindak. Merasakan sesuatu, mata Gary bersinar dengan antisipasi. Pergi beritahu para adik seperguruan untuk bertindak malam ini. Melirik bawahan lembah awan di sampingnya, Gary berkata dengan dingin. Semua orang beristirahat di hutan selama 2 jam, kelelahan sebelumnya saat membunuh roh binatang 7 pola juga telah tersingkir. Energi bintang fajar di daerah ini hampir habis, menurut pola regular, dalam waktu singkat tidak akan ada lagi energi bintang pagi di hutan ini. Jadi selanjutnya, para kultivator tidak menunggu pemulihan total, melainkan mulai berjalan, di satu sisi meninggalkan hutan, di satu sisi perlahan pulih. Saat mencapai tempat baru, kultivasi akan selesai. Seiring berjalannya waktu, di tengah jalan, beberapa roh binatang mengembun dari hutan dan mengganggu para kultivator. Tetapi, kelas para roh binatang ini hanya 3 pola. Membunuh para roh binatang ini tidak akan mendapat banyak energi bintang pagi, bahkan sangat sedikit. Dibagikan kepada 30-an orang, setiap orang hanya mendapat sedikit dan tidak terlalu berguna. Ini juga pertama kalinya Eric mengetahui bahwa tidak hanya bunga bintang yang dapat menghasilkan energi bintang fajar, tetapi membunuh roh binatang juga bisa. Setelah berjalan selama beberapa jam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah menemukan tempat yang datar, Gary berhenti. Semuanya, hari sudah semakin larut, roh binatang akan semakin gelisah di malam hari dan konsentrasi akan meningkat. Posisi kita sekarang sudah meninggalkan tempat kita berhenti sebelumnya. Semua orang belum sepenuhnya pulih, sebaiknya malam ini kita istirahat 1 malam di sini. Semua orang memulihkan energi dan besok pagi baru berangkat. Bagaimana menurut kalian? Semua mendengarkan perintah pemimpin.
Setelah tergerak oleh janji Gary, sebagian besar kultivator Liga Bantuan sekarang mengagumi karakter Gary. Tentu saja tidak ada yang memiliki pendapat lain tentang hal ini. Malam yang gelap berbahaya, tidak tahu bagaimana kondisi Deviena. Kilasan pemikiran Erik. Karena transmisi suara sebelumnya, Deviena mengatakan bahwa dia akan tetap di jalan dan akan tiba di daerah ini di tengah malam. Namun, lokasi di mana semua orang berada dekat dengan pinggiran luar kedalaman hutan pagi kabut, seharusnya tidak terlalu berbahaya. Hanya saja, Erik tidak menyangka apa yang dia pikirkan akan terjadi. Setelah duduk sebentar, dia menerima transmisi suara Deviena. Suara Deviena sedikit tergesa-gesa dan sedikit bersemangat. "Senior Kin, apakah kamu sibuk sekarang? Kami menemukan roh binatang 5 pola dalam perjalanan, tapi kami tidak bisa mengatasinya." Roh binatang 5 pola. Erik sedikit terkejut. Deviena dan yang lainnya beruntung, di kawasan luar, mereka masih bisa bertemu iblis monster level ini. Energi bintang padat yang didapat mungkin tidak sedikit. Hanya saja, tidak tahu berapa banyak orang Deviena, bahkan tidak bisa mengatasi roh binatang 5 pola. Melihat lokasinya, jarak antara diri sendiri dengan daerah di sana, jika menggunakan semua kekuatan menambah kecepatan, hanya akan memakan waktu lebih dari 1 jam. "Apakah kamu sudah memberitahu Kailin dan yang lainnya?" "Belum. Sepertinya kakak seperguruan Song mempunyai rencana di Liga Bantuan. Aku menghubungi senior terlebih dahulu." "Baik, aku akan segera ke sana, kalian tunggulah aku." Erik memutuskan dan beranjak. Dia telah merencanakan untuk meninggalkan Liga Bantuan, sekaranglah saatnya. "Pemimpin Su, aku punya beberapa masalah, berencana untuk pergi dulu." Melihat Erik tiba-tiba berdiri dan mengucapkan selamat tinggal, para kultivator di sekitarnya tidak bisa tidak membuka mata mereka dan melihat ke sana dengan terkejut. Erik adalah orang terakhir yang bergabung dengan Liga Bantuan, dan cincin tembaga zaman kuno di tangannya juga suram saat itu. Sekarang baru mengumpulkan beberapa energi bintang fajar, malah berniat pergi. "Teman seiman Cheng, apakah kamu mempunyai masalah penting? Coba beritahu aku pasti akan membantu jika bisa." Gary juga sedikit terkejut. Gary berpikir, dengan rangkaian kata-kata nyaringnya, setidaknya tidak ada yang akan tergerak untuk pergi hari ini, tetapi Erik malah mengatakannya di depan umum. "Tidak ada yang penting, hanya saja aku pikir lebih nyaman untuk bertindak sendiri," kata Erik. Gary tiba-tiba mengerutkan kening. "Teman seiman Cheng, aku tahu tingkat kultivasimu tidak buruk, tetapi ini adalah kedalaman hutan pagi kabut, sangat berbahaya. Kamu bertindak sendiri, takutnya akan sulit untuk bertahan hidup." "Aku sudah mempertimbangkannya, teman seiman tidak perlu membujuk lagi." Erik menggelengkan kepalanya. Melihat bahwa Erik tidak berniat untuk berubah pikiran sama sekali, ekspresi Gary tenggelam. "Teman seiman Cheng, kamu sedikit tidak setia kawan." Sebelum Gary mengatakan sesuatu, Bobby malah tidak senang. "Saat pertama kali datang, pemimpin Su yang menyelamatkan kamu dan para kultivator lembah bintang. Sekarang kamu sudah memahami kondisi hutan pagi kabut, dan juga mendapat banyak energi bintang fajar. Kamu pergi begitu saja, kamu terlalu tidak tahu malu." Dia awalnya kesal ketika Erik mendapat begitu banyak energi bintang fajar. Sekarang Bobby mempunyai alasan dan bersikap buruk. Lagi pula, energi bintang fajar yang kamu dapatkan paling banyak dari 2 perang. Bayangkan saja, jika bukan karena pemimpin Su, kamu bisa mendapatkan begitu banyak energi bintang fajar. Benar-benar tidak tahu balas budi. Benar,
Tidak terlalu baik berbuat seperti ini, kami tidak masalah, tetapi kamu bersalah kepada pemimpin Su. Pemimpin Su berbudi luhur, sangat membantu kita, walaupun kamu melupakan orang yang membantumu setelah mencapai tujuan, juga tidak perlu terburu-buru kan. Banyak kultivator juga mengerutkan kening dan mengikuti Bobby untuk mengkritik Eric. Bersambung.